Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak jawab dosa ya. Halo guys semuanya, gimana kabar kalian hari ini? Apakah kalian masih di rumah aja? Masih stay at home? Masih work from home? Atau udah enggak? Ya gue ngerti lah ya. Pasti kalian juga ngerasa jenuh gitu di rumah. Sama, gue juga ngerasa jenuh juga gitu. Tapi buat kalian yang ngerasa jenuh di rumah aja dan mungkin butuh hiburan, kalian pas banget nontonin channel ini. Karena di channel ini gue bakal kasih hiburan buat kalian yang mungkin lagi boring, lagi bosen, gak ngapa-ngapain di rumah, cuman rebahan doang ya kan. Well, di video ini gue bakal kasih tahu ke kalian drama-drama apa aja yang biasanya umum terjadi di dunia kerja gitu ya. Dan asal kalian tahu, drama di dunia kerja itu nyata. Dan pasti kita semua pernah dong ngalamin itu. Mulai dari teman kerja yang nyebelin, yang suka cari muka sama bos, yang bermuka dua, atau bahkan sampai yang nggak punya muka sekalipun ada. Bahkan banyak gitu loh. Dan gue juga yakin nih, mungkin sebagian dari lo yang nonton video gue ini adalah kebanyakan pekerja gitu ya, yang udah ngalamin yang namanya drama-drama di dunia kerja, yang udah tahu dunia kerja itu seperti apa gitu loh. Atau bahkan yang menjadi pelaku dari drama-drama itu sendiri. So, buat kalian yang penasaran, tonton aja video ini sampai habis. Tapi sebelum gue lanjut ke videonya, please tekan tombol subscribe di bawah dan aktifin lonceng notifikasinya biar gue makin semangat lagi bikin video. So, gak usah lama-lama lagi, langsung aja kita lanjut ke pembahasannya. Happy watching! So guys, jadi di dunia kerja itu ada yang namanya teman kerja atau partner kerja. Dan mostly dari mereka adalah orang-orang baru yang baru kita kenal dengan watak dan karakter yang berbeda gitu loh. Ada yang baik, yang bener-bener mau berteman dengan kita dengan tulus. Bahkan saking baiknya, dia bisa jadi sahabat lo, bisa jadi teman curhat lo, temen nongki lo, atau malah bisa cinlok dan bisa jadi jodoh lo gitu. Tapi sebaliknya, ada juga yang jahat, yang hatinya seperti iblis, yang selalu nyari-nyari kesalahan lo, dan yang selalu ingin jatuhin lo. So, buat kalian anak-anak SMA, atau mahasiswa yang baru lulus dan mungkin sekarang lagi nyari kerja, trust me, orang-orang seperti inilah yang bakal kalian temuin di dunia kerja gitu loh. Oke, sekarang kita langsung aja ke tipikal teman kerja yang pertama. Dan yang pertama adalah tipikal teman yang bermuka dua. Jadi guys, nggak semua orang di dunia ini, bahkan di tempat kerja lo gitu ya, bisa lo jadiin temen atau sahabat. Nah, salah satu yang wajib kalian waspadai adalah teman yang bermuka dua. Gila, banyak banget tuh muka ya. Satu kurang apa? Orang yang bermuka dua ini adalah mereka-mereka yang berpura-pura bersikap manis di depan lo, pura-pura baik di depan lo, pura-pura care sama lo, tapi ternyata mereka menusuk lo dari belakang. Nyebelin nggak sih? Jadi orang macam kayak gini tuh annoying banget gitu ya. Karena bisa aja gitu loh, dia di depan lo baik-baikin lo, but di depan teman yang lain bisa jadi dia malah jelek-jelekin lo. Atau yang lebih parahnya lagi, dia bakal jelek-jelekin lo dan dia bakal ngejatuhin lo di depan atasan lo atau bos lo. Please, hello, kalau lo pengen tinggi, jangan jatuhin orang lain. Dengan lo mengatakan hal yang jelek tentang temen lo sendiri, itu nggak bakal bikin kalian jadi lebih baik gitu loh. So please, kita tuh manusia adalah makhluk sosial. Dan kita bakal selalu butuh yang namanya bantuan orang lain gitu loh. Emang lo mau lo mati ke kuburan jalan sendiri? Say, hello, please, tolong ya. Dan tipikal orang yang kedua adalah teman yang suka cari muka. Hello, buat lo yang bermuka dua, mending lo kasih satu muka lo buat orang yang suka cari muka ini nih. Ya, gemes deh gue. Jadi guys, orang yang suka cari muka ini basically adalah orang yang terobsesi dengan dirinya sendiri dan suka dengan kejatuhan orang lain. Lo paham kan maksud gue? Jadi orang ini tuh biasanya bakal berusaha untuk ngedapetin perhatian dari orang lain, dari orang-orang di sekeliling lo, dari temen-temen lo, atau bahkan dari atasan lo. Karena mungkin tanpa perhatian-perhatian itu, dia nggak bisa bertahan hidup gitu loh mungkin. Dan contoh simpel dari teman kerja yang suka cari muka ini adalah, biasanya dia selalu pura-pura kerja. Lo pernah nggak sih punya teman kerja di kantor lo, yang dia tuh kerjanya suka ngasal, atau bahkan lepas tanggung jawab, nggak kerja sama sekali, tapi ketika ada bos lo dateng nih ke kantor, dia jadi orang yang paling sok sibuk, sok kerja, sok banyak kesibukan. Pernah? Dan dia ngelakuin itu karena apa? Karena dia pengen diperhatiin sama atasan lo, sama bos lo. Biar dikira dia tuh yang paling rajin, biar dikira itu dia kerjanya paling bener. Padahal dia malesnya, na'udzubillah, setengah mati ya. Karena biasanya orang-orang seperti itu adalah tipikal orang yang nggak kreatif dan malesnya minta ampun. Lo paham kan maksud gue?
Jadi kalau saran gue, ketika di tempat kerja lo ada orang yang toksik kayak begini, mending lo buru-buru jauhin. Dan jangan lo jadiin temen. Karena biasanya orang-orang kayak gini tuh gak bakal mikirin orang lain gitu. Yang penting dia terlihat baik, terlihat rajin di depan bos lo gitu. Dan buat lo, orang-orang toksik yang suka cari muka sama orang lain, lo gak bakal pernah sukses kalau kelakuan lo masih kayak gitu ya. Daripada lo susah-susah cari muka, sementara lo masih punya muka, mending lo nyari botol kosong ya. Lumayan lo kiloin tuh dapat duit ya. Sebel gue. Dan tipikal teman kerja yang ketiga yang wajib lo hindarin juga adalah penjilat. Nah, kalau orang yang suka carmuk aja annoying-nya udah naujubillah ya. Terus gimana dong sama si penjilat ini nih? Ya, kalau diibaratin bon cabe sih ini udah level 30, say. Pedes mampus nggak lo? Jadi pas ketika lo makan nih ya, perut lo langsung jadi kayak mules setengah mati dan lo pengen berak-berak deh itu ya. Lo bayangin nggak tuh? Dan biasanya seorang penjilat itu dia bakal rela ngelakuin apapun untuk dapetin apa yang dia mau gitu. Dan biasanya target dari si penjilat ini adalah atasan atau bos. Karena nggak mungkin juga lah ya dia mau ngejilat sama staf atau karyawan gitu loh, yang jabatannya sama. Karena buat dia itu nggak bakal ada manfaatnya gitu loh, nggak bakal ada faedahnya gitu loh. Dan asal lo tahu, seorang penjilat, dia ngelakuin hal itu karena ada maksud dan tujuan tertentu. Biasanya seperti itu. Dan banyak banget motif dan modus yang bisa dilakuin orang seperti ini. Untuk naik jabatan misalnya, hey Anda yang suka ngejilat, kalau lo pengen terlihat baik di depan bos lo, atau bahkan lo pengen naik jabatan dengan cepet, ya lo kerja lah, kerja yang bener gitu. Lo tunjukin prestasi lo tunjukin kinerja lo. Jangan ngejilat sana-sini, udah kayak anjing tau gak sih lo? Dan contoh yang selanjutnya adalah, biasanya seorang penjilat itu, dia suka mengakui hasil kerja orang lain. Hello, tolong ya, orang udah capek-capek kerja, orang udah susah-susah mikir, dan lo dengan seenak jidat lo ngakuin kalau kerjaan itu lo yang beresin. Aduh say, kayaknya hidup lo kurang asik deh. Dan tipikal teman kerja yang selanjutnya adalah tukang fitnah. Kalau ada pepatah yang bilang bahwa fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan, trust me, itu bener banget guys. Dan saran gue, lo bener-bener harus hati-hati sama orang kayak gini ya. Karena lo nggak bakal tahu gitu, maybe one day dia bakal ngebunuh lo di tempat kerja lo dengan cara ngefitnah lo di depan teman-teman lo atau bahkan di depan bos lo. Lo bayangin aja gitu ya, kalau misal lo difitnah dan dituduh ngelakuin hal buruk yang pada kenyataannya lo sendiri nggak pernah ngelakuin hal seperti yang difitnahkan ke lo, bukannya itu bisa mematikan karakter namanya? Ya nggak? That's why gue setuju banget, I do agree sama peribahasa yang mengatakan kalau fitnah itu lebih kejam fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Dan asal lo tahu ya, si tukang fitnah ini dia juga bisa ngehasut atau adu domba orang lain dengan mulut dia yang beracun itu, dengan bacotannya dia yang penuh dengan dusta dan rekayasa itu. Dan itulah kenapa lo bener-bener harus ngehindarin orang-orang yang toksik kayak begini ya. Bodoh amat deh lo mau dikatain sombong lah, dikatain nggak mau berteman lah, dikatain temen pilih-pilih lah. Bodoh amat, peduli setan. Yang penting lo kerja yang bener, lo gajian dapat duit, lo makan gitu ya. Oke, lanjut yang terakhir, dan ini adalah yang kelima ya. Tipikal teman kerja yang harus lo hindari juga adalah tukang gosip atau tukang julid. Biasanya sih istilah gosip tuh identik dengan cewek ya, say. Tapi jangan salah nih, kalau zaman sekarang pelaku gosip tuh cowok-cowok juga gitu loh, laki. Bahkan nggak sedikit juga dari mereka yang menjadi penikmat gosip itu sendiri gitu. Pagi-pagi nyampe kantor, bukannya kerja, udah langsung nyap-nyap ya, udah berkoar-koar gitu. Hey Beb, ada gosip baru. Sini sayang. Hey, lo tahu nggak? Dia berantem sama lakinya lo. Lo tahu kenapa? Karena dia pulang malam, terus diantar pakai mobil sama cowok lain. Lo kata siapa? Ya kata tetangganya lah. Oh my god, please deh ya. Lo pagi-pagi bukannya kerja ya, malah jual omongan lo sana-sini. Lo buka-buka aib orang, lo ngata-ngatain orang. Hello, emang hidup lo udah bener? Lo nggak usah sebar-sebar berita, sebar-sebar gosip tentang orang lain. Kalau lo nggak lihat sendiri dengan mata kepala lo, apalagi itu cuman kata tetangga, cuman kata orang, katanya ini, katanya begitu. Please, Anda, tolong. Emang itu mulut lo kalau nggak sehari aja nggak ngomongin orang, mulut lo gatel-gatel gitu, belatungan. Aduh, gue nggak ngerti ya sama orang-orang kayak gini gitu. Hobinya julid, selalu nyinyirin orang. Kenapa lo? Hidup lo kurang asik. Makanya lu piknik lu bangsat, jangan kerja mulu lo. Duit juga nggak bakal bawa mati. Nanti ada lagi datang-datang. Ada gosip apa nih, say? Ini nih.
Yang suka mancing-mancing nih. Yang tadinya si tukang gosip nih mulut udah capek kali ya, udah berbusa gitu ya. Udah ngegosip sono sini, ketika dipancing dengan pertanyaan, ada gosip apa nih? Ya udah nyerocos lagi tuh mulut. Karena yang namanya tukang gosip, tukang julid, tukang nyinyir, dia itu paling suka gitu loh kalau ditanya, ada gosip apa? Dia itu kayak asupan gitu ya, vitamin buat dia gitu. Ada kepuasan tersendiri ketika dia ngomongin orang di depan orang lain gitu loh. Gue jadi nggak habis pikir ya, antara si tukang gosip sama penikmat gosip itu tuh nggak ada bedanya gitu loh. Sama-sama dosa semua lu pada ya. Hidup tuh cuma sekali, Bor. Dan kita juga harus banyak-banyak berbuat baik sama orang lain. Nah, kalau lo nggak mau berbuat baik sama orang, nah terus lo mau berbuat baik sama siapa? Sama binatang? Ya udah, lo sono hidup aja di hutan. Nggak usah di sini loh, nggak usah kerja. Darah tinggi gue lama-lama sama orang kayak beginian. Jadi pesen gue, kalian semua harus hati-hati kalau kalian milih temen curhat gitu loh. Jangan sampai kalian salah curhat sama orang. Boro-boro dapat solusi dari masalah lo ya kan. Bisa-bisa lo dijadiin bahan gosip satu kantor gitu. Alemong nggak tuh ya. Oke guys, akhirnya nggak terasa selesai juga bacotan hari ini ya. Sampai berbusa nih mulut gue ya. Capek gitu ya. Semoga bermanfaat buat kalian. Semoga bisa jadi gambaran nih buat kalian ya. Adik-adik SMA, mahasiswa yang baru lulus yang mau cari kerja, bahwa dunia kerja itu gak seindah yang kalian bayangkan, Beb. Kerja itu yang nyenengin paling cuma di akhir bulan doang, pas gajian. Jadi intinya adalah buat kalian harus bener-bener pintar-pintar pilih temen gitu ya. Oke, jadi buat kalian yang mungkin suka dengan video ini, silahkan klik like dan share ke semua sosial media yang kalian punya. Dan kalau kalian suka banget, please klik tombol subscribe di bawah dan aktifin lonceng notifikasinya biar aku kedepannya makin semangat lagi bikin video. So, thank you so much for watching and I hope you guys enjoyed it. And see you on the next one. Bye-bye.